logis. Dia sudah tidak mampu untuk berpikir jernih. Nah, ketakutan itu penting sekali untuk kita atasi. Dan cara mengatasi ketakutan hanya dengan satu. Kenali kebenaran, ya, bahwa hidup kita bukan saja dalam dunia fisik, tetapi dalam dunia non-fisik atau spiritual. Disitulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Makanya saya selalu menyampaikan, kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Hanya orang-orang yang sudah merdekalah yang akan mampu melihat jauh ke depan dan hal-hal yang selama ini ditutupi oleh sistem di mana kita teredukasi. Selama ini kita didoktrin untuk semakin tidak mengenal dari mana kita berasal. Itu kurang lebih. Terima kasih Jenderal Dharma Pangrekon atas waktunya hadir di Ngaji Roso. Makasih. Sebuah kehormatan Jenderal bisa menyempatkan waktunya. Emang kita begini ya? Nggak muncul bareng-bareng. Oh iya. Enggak ya? Hah? Nanti sama Chef Citra aja. Oh gitu? Oke. Oh, enggak kan, kalau nggak salah orang-orang kan Bapak ada itu di YouTube-nya, enggak? Saya jarang muncul, Jenderal. Oh iya, betul. Oh, dia main kayak ini, kayak Bos Darling loh. Ya, Mas Darling. Ya betul. Jenderal, jadi gini, kita tahu ya, semua teman-teman itu melihat konten-konten Jenderal di mana-mana begitu berani. Bukan saya yang bikin konten loh. Iya. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana sih Jenderal menghadapi sebuah tekanan, ancaman gitu kan? Itu kan terlebih pada saat Jenderal masih menjadi polisi aktif dulu gitu. Saya pengen mendengar cerita itu dari Jenderal. Silakan. Ya, memang segala sesuatu cari aman juga ada risikonya. Kita berjuang juga pasti ada risiko. Jadi tidur aja ada risikonya. Iya. Minum air putih aja ada risikonya. Tapi satu hal yang ingin saya encourage, ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kamu. Jadi kuncinya adalah ketika kita sudah selesai dengan diri kita, terus kemudian kita tahu akar kebenaran, karena kebenaran ini kan banyak sekali, ya. Makanya ada istilah baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Jadi ketika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan jiwamu. Itu karena jiwa adalah ruang di mana kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, mulailah bersihkan jiwa kita yang selama ini penuh dikotori oleh segala macam nilai-nilai material. Maka ketika kita kosongkan, maka yang immaterial itu akan mengisi ruang relung hidup kita. Oke. Caranya gimana, Jenderal? Dari kecil kita udah dididik sama sistem untuk mencapai tujuan ini, beli itu, hedonic treadmill lah ya. Sebelum saya teruskan itu, saya lanjutkan lagi yang tadi ya. Jadi saya sejak tahun 2018 saya terpanggil untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini saya rasakan sudah menutupi mata hati saya, hati nurani saya, karena sistem yang begitu rupa, begitu sistematis dan halus sehingga kita tidak merasa bahwa kita sedang digiring seperti kerbau di cucu hidungnya. Dan setelah saya sadar secara utuh, sebelumnya memang ada ada ganjalan dalam hati. Kok tujuan kita untuk berkarya, untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, kok tidak seperti itu di dalam pelaksanaannya? Apakah ini yang disebut dengan bahwa
Dasein atau teori tidak bisa inline atau tidak bisa sejalan dengan Das Sollen atau praktek. Ini mungkin yang disebut itu. Apakah ini terjadi dengan begitu saja? Oh, ternyata tidak. Ternyata ada sistem yang mengendalikan, ada suatu skenario yang mengendalikan sehingga kita hanyalah pion-pion yang ada di dalam sistem besar itu. Kemudian setelah sadar, ditambah lagi dengan peristiwa pandemi yang lalu, COVID-19 itu, di mana tahun 2019 sendiri saya sudah pernah menyampaikan bahwa ini akan terjadi, ya, di mana kita akan dikunci, di lockdown, ya, dan terjadi. Dan di dalam buku yang saya buat, saya tulis, saya bukan penulis sebenarnya, itu Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Saya gambarkan bagaimana kita dikontrol dengan fear engineering, ya, propaganda ketakutan. Dan ternyata dari kecil kita ditakut-takutin terus. Takut nggak bangun pagi, terlambat bangun pagi, takut nggak nyampe terlambat masuk sekolah, kelas, ya, takut nilainya jelek, takut nggak bisa ujian, takut. Ternyata takut itu adalah sesuatu vibe yang akan mempengaruhi yang dapat menutupi kebenaran. Makanya kalau orang ketakutan, dia sudah tidak bisa berpikir logis. Dia sudah tidak mampu untuk berpikir jernih. Nah, ketakutan itu penting sekali untuk kita atasi. Dan cara mengatasi ketakutan hanya dengan satu. Kenali kebenaran, ya, bahwa hidup kita bukan saja dalam dunia fisik, tetapi dalam dunia non-fisik atau spiritual. Disitulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Makanya saya selalu menyampaikan, kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Hanya orang-orang yang sudah merdekalah yang akan mampu melihat jauh ke depan dan hal-hal yang selama ini ditutupi oleh sistem di mana kita teredukasi. Selama ini kita didoktrin untuk semakin tidak mengenal dari mana kita berasal. Itu kurang lebih. Jenderal kan melawan arus. Kata Pada siapa? saat melawan arus, Kata kan, siapa? ya karena kan mainstream jarang ya orang mau buka-bukaan seperti itu gitu ya. Nah, tekanan, ancaman tuh benar-benar nyata nggak sih yang dialami oleh Jenderal secara pribadi gitu? Nyata sekali sih, nyata sekali. Cuman kan tidak pernah saya expose ya, secara vulgar. Itu. Jadi sebenarnya ya secara spiritual banyak serangan-serangan ya yang datang, ya. Tetapi satu hal yang saya percaya, kalau kita masih punya tugas dari Tuhan, maka hanya Tuhan akan memberi fasilitas. Tuhan yang akan menjaga saya sampai tugas itu selesai. Jadi kalau kita sama-sama berpikir bahwa gak usah khawatir kemanapun kita pergi, karena hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Jadi kalau kita sudah berprinsip seperti itu, maka biarkanlah, izinkanlah Tuhan saja yang mengatur hidup kita. Dan mulai saya memahami kebenaran itu, maka saya tidak lagi mau merencanakan hidup menurut hawa nafsu saya, tetapi saya ingin mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup saya. Jadi saya ikuti rencana Tuhan, supaya apa? Supaya tidak akan ada lagi kekecewaan dalam hidup saya. Biarkan Tuhan yang atur. Dan itulah keputusan itulah yang saya ambil sejak tahun 2018, 2019, dan saya katakan resiko apapun akan saya terima kalau memang itu bagian daripada rencananya. Jadi ketika saya pun dicopot, saya tidak merasa kecewa. Justru saya bilang, terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan dan mengamankan saya. Ya, itu pesan Tuhan yang saya terima di hati. Jadi nggak usah kecewa. Jadi setiap peristiwa hidup itu selalu kita imani sebagai agenda sepanjang kita mengikuti ya. Jangan kita saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Kalau saya mau begini, saya mau begini, menurut nafsu saya, maka saya akan bermain strategi. Dan saya akan mulai bermain dengan tricky. Lalu saya mulai memaksakan menerobos
hal-hal yang melanggar hal-hal yang Tuhan izinkan. Mulailah saya bermain konspirasi, ya, bermain kong kali kong untuk memuluskan keinginan nafsu saya. Seperti yang kita lihat sekarang di dunia politik. Yang penting berkuasa, kan gitu. Caranya apa? Kalau caranya sudah seperti itu, jangan harap bangsa ini akan diberkati sama Tuhan. Gitu. Jangan kita menghabiskan energi untuk menyampaikan sesuatu sementara hati kita tahu bahwa kita sedang tidak melaksanakan yang seharusnya kita laksanakan. Akhirnya apa? Saya adalah penipu. Banyak di antara kita sedang menipu dan berbicara di berbagai media. Oke. Dari statement jenderal tadi kan akhirnya kita tahu bahwa setiap orang hidup itu kan memiliki peran atau misi jiwa dari Tuhan sendiri-sendiri gitu. Sejak awal. Sejak awal. Fitrahnya manusia memang begitu. Kalau sadar. Ya. Persoalannya banyak di antara kita tidak paham itu. Ya. Betul. Ketika kemudian saya mau bertanya dulu, kenapa tidak paham? Kan gitu. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan pemahaman oleh yang lebih dulu lahir. Iya. Kenapa mereka tidak diberikan pemahaman oleh mereka yang lebih dulu lahir? Karena mereka juga nggak paham. Jadi sudah terlalu lama, apalagi generasi sekarang yang kenapa ada namanya Gen Z, Gen ini. Buatan siapa itu Gen? Ya baru muncul itu ya. Ya, sebenarnya udah ya, saya lupa ini. Saya baby boomers kah? Saya X kah? Ya. Atau saya pre-boomer kah? Nah ini kan skenario, Pak. Agar setiap gen ini apa? Makanya tidak banyak yang tidak menyadari bahwa kita sedang digiring sesuai dengan agendanya. Jadi tubuhnya manusia cuma dibentuk sesuai dengan agendanya. Pada fase ini, pada gen milenial, gen Z, karakternya dibentuk oleh sistem kan. Ya, jiwanya juga dibentuk oleh sistem. Gitu. Bukan fitrah, makanya tidak jadi tidak kembali ke fitrah kan? Ya. Karena digiring ke sana, harusnya kan ditarik ke belakang. Sama juga dengan bangsa ini, jangan harap bangsa ini merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Nggak akan pernah. Karena sekarang kita semakin jauh terbawa arus globalisasi lewat konsep modern. Iya. Modern itu apa? Merubah peradaban bangsa. Mode era nation. Mode era nation. Iya. Perubahan peradaban bangsa. Jadi jangan harap kita bisa beradab. Kita lihat aja konsep kayak ini podcast ini kan konsep luar. Kita mendengarkan handphone, itu kan konsep luar. Pakaian-pakaian yang kita gunakan sekarang, kebanyakan menggunakan mode luar. Hilanglah jati diri. Iya, benar. Boro-boro jati diri secara fisik. Jiwanya aja udah loss. Sekarang saya lihat total loss. Makanya akhirnya apa? Hanya manusia hidup, kosong jiwanya. Ya, seperti itulah makna zombie. Iya. Zombie adalah manusia hidup, tapi tidak terlihat hidup, tapi jiwanya mati. Itu makna zombie. Oke. Jenderal, mohon maaf. 2030, Jenderal kan sering mengatakan 2030 kita akan habis, kita akan hancur gitu. Indikasinya dan pesan buat sahabat semua supaya apa yang harus disiapkan menghadapi tantangan menuju 2030 ini, Jenderal? Ya, kita harus pahami bahwa mereka sudah punya agenda yang mereka sudah buka, seperti saya selama ini buka agenda 21 century yang akan berakhir 2030. Berakhir 2030 sangat tergantung kepada respon anak bangsa. Mereka sedang pecah belah kita. Ya. Yang kaya dan miskin. Sekarang mereka belah dua. Antara middle class itu mau ditekan sampai menjadi low class. Ya, sejak apa? Percepatannya terjadi sejak pandemi COVID-19 lalu. Yeah. Sehingga orang-orang yang UMKM segala macam hancur. Muncullah online. Ya. Terus kemudian kebijakan-kebijakan import membanjiri. Ya, kebijakan import barang-barang membanjiri Indonesia sehingga mematikan produsen lokal. Sehingga banjirlah PHK karena produsen lokal tidak mampu bertahan. Yeah. Karena regulasi yang
menghimpit, dipersulit oleh regulasi, sehingga banyak PHK banyak. Produsen lokal tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, banyak PHK. Ya. Dibuatlah undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Ya, tujuannya habisin semua. Ya, mereka tidak. Lalu si kepala keluarga tidak mampu, tidak punya penghasilan dan daya beli hancur. Pedagang pasti hancur. Pedagang hancur, tetap dia mau berusaha. Dia ambillah barang-barang dari luar. Jadi ini adalah pemiskinan, penghancuran ekonomi bangsa secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Siapa yang melaksanakan? Yang mempunyai struktur dari pusat sampai daerah. Ini sama dengan organized crime sebenarnya. Bukan ini sama. Inilah yang disebut dengan organized crime yang sesungguhnya. Tetapi karena mereka punya kuasa, kita tidak mampu berbuat apa-apa.